Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar istilah tatanan dunia? Tatanan dunia itu seperti aturan main dalam hubungan antar negara di seluruh dunia. Nah, tatanan ini sedang berubah loh. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China adalah salah satu tandanya. Mereka bersaing untuk menjadi yang paling unggul di bidang ekonomi dan teknologi. Persaingan ini sangat penting bagi seluruh dunia, karena mengubah perdagangan, investasi, dan politik global. Awalnya, perang dagang ini dimulai dengan penerapan tarif. Amerika Serikat mengenakan tarif pada barang-barang dari China senilai miliaran dolar. China pun membalas dengan tarif mereka sendiri. Saling balas seperti ini membuat ekonomi dunia menjadi tidak stabil. Para pengusaha menjadi ragu untuk berinvestasi dan harga barang-barang naik. Akan tetapi, perang dagang ini bukan hanya soal tarif. Ini tentang perbedaan mendasar dalam cara mereka memandang ekonomi. Amerika Serikat menuduh China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti mencuri hak kekayaan intelektual dan memaksa transfer teknologi. China sebaliknya berpendapat bahwa Amerika Serikat mencoba untuk menghalangi kemajuan China sebagai kekuatan dunia. Perang dagang ini juga mengganggu rantai pasokan global. Banyak perusahaan yang tadinya bergantung pada China untuk produksi, sekarang mulai berpikir ulang. Beberapa perusahaan memindahkan pabrik mereka ke negara lain. Ini mengubah pola perdagangan global, dan kita belum tahu thing. Kebangkitan ekonomi China menjadi salah satu peristiwa paling penting beberapa dekade terakhir. China sekarang menjadi kekuatan ekonomi dunia, ekonomi terbesar kedua di dunia. Kemajuan China ini didorong oleh kemampuan manufaktur dan teknologi mereka yang semakin canggih. China juga aktif memperluas pengaruh globalnya. Salah satu contohnya adalah Belt and Road Initiative, atau BRI. Proyek ambisius ini bertujuan untuk menghubungkan China dengan Asia, Afrika, dan Eropa melalui investasi infrastruktur. Banyak yang melihat BRI sebagai cara China untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya di seluruh dunia. China juga berinvestasi besar-besaran di bidang teknologi, terutama di bidang kecerdasan buatan, 5G, dan komputasi kuantum. Ini adalah teknologi kunci untuk masa depan, dan China ingin menjadi pemimpin global di bidang ini. Hal ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat dengan Amerika Serikat. Persaingan antara Amerika Serikat dan China sangat kompleks, melibatkan ekonomi, teknologi, dan ideologi. Amerika Serikat adalah negara demokrasi dengan ekonomi pasar bebas. China adalah negara otoriter dengan sistem ekonomi yang dikontrol negara. Perbedaan nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ketegangan di antara kedua negara. Indonesia berada di posisi yang sulit. Kita berada di antara Amerika Serikat dan China. Keduanya adalah mitra ekonomi penting bagi Indonesia. Ini menciptakan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Indonesia punya peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perang dagang. Ketika perusahaan ingin melakukan diversifikasi rantai pasokan, Indonesia bisa menarik investasi. Indonesia punya banyak tenaga kerja dan lokasi yang strategis. Faktor-faktor ini membuat Indonesia menarik bagi investor asing. Namun, ada juga risikonya. Indonesia sangat bergantung pada ekspor bahan mentah. Ini membuat ekonomi kita rentan terhadap perubahan harga komoditas global. Perang dagang bisa memperburuk kerentanan ini. Selain itu, perdagangan Indonesia dengan China yang semakin besar telah menyebabkan defisit perdagangan. Ini bisa menjadi sumber tekanan ekonomi. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tetap netral dalam persaingan Amerika Serikat dan China. Indonesia juga berusaha memperkuat hubungan ekonomi dengan negara lain, seperti negara-negara Asia Tenggara dan Korea Selatan. Persaingan Amerika Serikat dan China adalah gejala dari tren yang lebih luas, munculnya tatanan dunia multipolar. Era unipolar, dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya mulai memudar. Kekuatan lain seperti China, Uni Eropa, dan India semakin berpengaruh. Tatanan dunia multipolar ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi Indonesia. Di satu sisi, ini menciptakan lanskap geopolitik yang lebih kompleks. Indonesia perlu menavigasi lanskap ini dengan hati-hati. Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan utama. Di sisi lain, multipolaritas juga menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih penting di panggung dunia. Untuk berhasil di lingkungan baru ini, Indonesia harus fokus pada penguatan ekonomi. Indonesia perlu naik ke rantai nilai yang lebih tinggi. Ini berarti mengembangkan industri yang bernilai lebih tinggi.
Ini juga berarti berinvestasi dalam pendidikan dan infrastruktur. Investasi ini akan membantu Indonesia bersaing dalam ekonomi global. Indonesia juga harus memperkuat institusinya, termasuk demokrasi, sistem hukum, dan masyarakat sipil. Institusi yang kuat sangat penting untuk stabilitas dan kemakmuran jangka panjang. Mereka akan membantu Indonesia menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi.